Assalamualaikum, berjumpa lagi di Cedol 25. Kali ini ada motor Vino yang lecet-lecet pada baret-baret, dan ini habis dipinjam temennya yang punya motor, terus jatuh, diperbaikin, dicat nih ya, diperbaikin, dan hasil catnya itu kurang bagus ya, kelihatan kasar dan belang, dan ini masih ada yang patah, dan juga untuk bagian dempolannya itu masih kasar seperti belum diamplas, dan ini bagiannya masih pada pecah-pecah, nggak diperbaikin. Jadi nanti kita akan perbaikin, kita akan cat ulang, kita rapikan semuanya ya. Bagian bagel ini juga patah dan tidak dihaluskan ya, kelihatan seperti ini kan tidak rapi. Jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe membuat saya lebih bersemangat lagi untuk membuat channel ini semakin bermanfaat. Dan ini bagian-bagian ini, bagian stripping juga rusak ya. Oke, tahap pertama kita lepasin dulu bagian-bagian pada motor ya. Tahap kedua yaitu penyolderan. Kita solder bagian yang pecah-pecah tadi, kita solder, kita rapikan. Untuk bagian lekuan atau bagian dalam seperti ini, usahakan untuk penyolderannya itu halus dan rapi ya, supaya mudah untuk pengamplasannya nanti. Dan juga untuk bagian yang patah seperti ini, tempat dudukan baut, jangan lupa juga untuk disolder, kita rekatkan, kita tempelkan lagi supaya kuat ya. Tahap ketiga adalah proses pengamplasan. Bagian-bagian yang kita solder tadi kita haluskan, kita amplas. Nah, setelah pengamplasan selesai tahap pertama, yaitu lanjut untuk proses pendempulan. Untuk pendempulan usahakan setipis mungkin dan rata ya. Untuk prosesnya sendiri 1, 2 atau 3 kali tidak masalah untuk prosesnya, yang penting dempulannya halus rata supaya nanti untuk pengamplasannya itu mudah dan enggak begitu bertenaga. Jadi tidak perlu mengeluarkan tenaga yang cukup ekstra untuk mengamplas dempulan yang kasar. Kalau sudah dempulannya halus itu untuk ngamplasnya juga enak ya. Nah, setelah proses pendempulan selesai, lanjut untuk proses pengamplasan. Bagian-bagian yang kita dempul tadi kita amplas. Untuk pengamplasan usahakan diraba-raba ya, supaya terasa apakah amplasannya kita sudah halus atau belum. Setelah pengamplasan selesai dan sudah benar halus, lanjut untuk kita proses pengecatan. Karena ini catnya sudah pernah dicat ulang, alangkah baiknya untuk kalian bagi pemula tetap berhati-hati ya, karena rawan meruntuk atau keriting. Untuk lebih aman kalian bisa menggunakan cat dasar pakai epoksi dulu ya. Tapi kali ini saya tidak menggunakan epoksi karena untuk menyingkat waktu dan bahan. Tapi untuk pengerjaannya harus tetap hati-hati, jangan langsung tebal agar terhindar dari meruntus. Nah, untuk bagian stripping seperti ini, jangan lakukan seperti ini kalau kalian belum profesional. Kalian tutupin dulu bagian-bagian yang warna selain hitam ya, nanti kalian baru cat warna hitam. Karena untuk proses pengecatan seperti ini harus menunggu kering dulu ya, satu warna kering, lanjut warna yang berikutnya lagi, nunggu kering lagi, terus lanjut warna yang berikutnya lagi. Agar terlihat rapi, kalian harus menutupin dulu warna yang tidak akan dicat supaya nanti hasilnya rapi. Setelah dicat, jangan lupa untuk kita langsung lepas isolasinya ya.
Oke, ini sudah habis pengekliran. Setelah pengekliran dan hasilnya ngedof. Kenapa? Karena ini waktu pengekliran cuaca kurang mendukung dan sedang hujan. Jadi alhasil seperti ini, hasilnya ngedof, catnya nggak bisa mengkilap. Untuk clear ini saya menggunakan clear NC ya, pakai NC Danagloss. Jadi untuk pengaplikasiannya mudah ya, dan juga tidak terlalu ribet atau khawatir. Nah, ini beda ya, ngedof sama ini yang sudah mengkilap. Jadi untuk mengkilapkannya lagi, untuk supaya lebih mengkilap, tidak ngedof, kita harus melakukan pemolesan atau pengomponan. Kita kompon. Jadi clear Danagloss itu, Danagloss NC itu memang karakternya itu kan kurang mengkilap ya. Dan kalau cuacanya mendung itu, kalau tinernya juga kurang bagus, hasilnya pasti akan ngedof, nggak bisa mengkilap. Nah, untuk membuatnya mengkilap lagi, kita harus melakukan pengomponan. Kita poles seperti ini ya, kita kompon sampai mengkilap. Untuk clearnya kalian harus mengeklirnya tebal, 3 atau 4 lapis ya, supaya waktu proses pemolesan itu tidak terjadi clearnya habis hingga belang. Jadi clearnya harus benar-benar tebal ya. Dan kalian harus melakukan jeda waktu proses pengekliran, karena cuacanya mendung dan juga hujan, jadi nggak boleh langsung tebal, nanti bisa bintik-bintik gitu karena mengandung air. Nah, ini hasilnya setelah kita clear ya, ini hasilnya setelah kita lakukan pemolesan, hasilnya bisa mengkilap lagi ya. Oke, itu tadi proses-prosesnya, semoga bermanfaat dan dimengerti. Kalau belum ada dimengerti, silahkan kalian tanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, matur suwun. See you, sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa, assalamualaikum.